menggantikan posisi dari Anthony Jomabala. Inilah dia starting line up dari Badai Biru Persema Manado dengan pelatih mereka Manuel Vega. Iya, melihat komposisi dari pemain-pemain Persema, kita lihat bahwa ini adalah tim terbaik dari Persema dengan menurunkan 5 pemain asingnya sekaligus dengan formasi juga 3-5-2. Saya pikir juga ini juga mereka akan mengimbangi dari awal-awal, dari menit awal bahwa Persebaya juga pasti akan keluar untuk menyerang dari awal-awal. Dan ini merupakan bench atau juga para pemain cadangan dari kedua tim Persebaya dan juga Persema. Jagoan Dedi Sutanto harus berada di bench, dan juga kalau di Persema ada beberapa pemain senior yang ada di situ. Salah satunya adalah Nur Rafiq. Dan juga kalau di Persebaya Surabaya ada pemain senior Reynolds Peter. Inilah dia wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Viator Ambarita. Persebaya Surabaya yang memiliki rekor bertanding 6 kali menang dan juga 2 kali kalah di partai kandang, sedangkan Persema Manado tidak pernah meraih kemenangan dengan 5 kali seri dan 4 kali kalah apabila bertanding di kandang lawan. Dan kedua tim ini juga dua tim yang memiliki defisit dalam kemasukan, di mana Persebaya memasukkan 19 kali kemasukan 33, sedangkan Persema Manado memasukkan 17 kemasukan 22. Dan ini saya pikir yang menjadi problem terbesar dari kedua tim ini, bahwa performa mereka untuk pada pertandingan tandang itu sangat buruk sekali dengan tidak adanya kemenangan dari kubu kedua belah tim. Dan kemungkinan besar melihat bahwa rekor pertandingan Persebaya di 10 November ini begitu baik, mereka memiliki sedikit keunggulan pada sore hari ini. Ya, sebentar lagi wasit Viator Ambarita. Inilah dia kick off babak pertama Super Big Match. Bajul Hijau Persebaya Surabaya akan meladeni dan menjamu tamunya Badai Biru Persema Manado. Langsung para pemain Persema Manado mengambil inisiatif melakukan penekanan tim kepada Bajul Hijau. Dan para pemain Bajul Hijau pelanggaran di menit awal babak pertama. Persebaya Surabaya menghadapi Persema Manado. Yusdianto melakukan pelanggaran terhadap Arif. Satu tackling yang agak terlambat. Ya, kita lihat memang tackle yang terlambat, Bung. Kita lihat bola telah dipasingkan oleh Arif. Baru disitulah pada saat yang bersamaan dilakukan tackle. Kedua tim ini sama-sama pelanggaran di menit awal, di mana masih rawannya jalannya pertandingan. Persebaya sudah mendapatkan satu peluang yang cukup baik untuk dimanfaatkan melalui set piece ini. Dan kita lihat bahwa Pablo Rojas sudah menunggu di depan bola, dan memang Pablo Rojas ini merupakan pemain yang paling konsisten dari kubu Persebaya dengan sejauh ini menciptakan 9 gol dalam satu musim ini. Ya, mungkin dengan catatan juga dia adalah eksekutor bola-bola mati. Kita lihat apakah Pablo Rojas mampu memberikan yang terbaik kepada Persebaya Surabaya di sore hari ini. Jarak yang sangat ideal untuk memberikan satu tekanan kepada penjaga gawang senior yang juga merupakan kapten kesebelasan Joyce Sorongan. Terlihat wasit Viator memberikan instruksi bahwa jarak untuk tembok adalah agak sedikit lebih mundur. Kita lihat, inilah dia Pablo Rojas, masih terlalu mudah untuk ditangkap oleh Joyce Sorongan. Masih belum juga memberikan sebuah gol di menit-menit awal ini. Kita lihat dalam tayangan lambat bagaimana bola yang melengkung dilesakkan oleh Pablo Rojas, tapi masih terlalu pelan dan mudah bagi Joyce Sorongan untuk menangkap. Sriwijaya FC sementara ini unggul 1-0 atas Persiraja Banda Aceh. Tadi kita lihat Adinaldo dan mencoba terus tekanan dari para pemain Persebaya, melebar dia kepada Anang. Lihat tempo masih pelan berjalan di awal babak pertama ini, tapi Persebaya sudah mulai melakukan tekanan melalui Anang. Vallejo tadi yang dituju. Ya, memang sangat jelas terlihat, Bung, ya. Persebaya memang menggunakan 2 wingback mereka yang kita juga ketahui bahwa di kiri ada Ahmad Halil dan di kanan ada Anang yang memang kita ketahui bahwa mereka juga punya kualitas untuk melakukan crossing yang cukup baik, Bung. Inilah yang mereka ambil di menit-menit awal ini, Bung. Sepak pojok pertama bagi Persebaya Surabaya. Uson
Satu tendangan terlepas dan masih dapat diselamatkan oleh Joy Sorongan. Cukup baik sepak pojok yang dilakukan oleh Uston. Mungkin Matt Halil yang Matt Halil. mengambil, ya. Pelanggaran kali ini bagi Persema Manado. Carrasco masih tergeletak di lapangan. Kita lihat apa yang terjadi. Sepertinya ada sedikit benturan yang dilakukan oleh Ana Maruf terhadap Carrasco, Bu. Iya, sebenarnya terlihat memang ada sedikit benturan, namun saya lihat tidak begitu keras sebenarnya, Bung ya. Memang kadang-kala pemain yang biasanya habis, katakanlah dia pernah bermain di klub yang dia pernah main, Bung, dan dia kembali ke situ biasanya mendapat pengawalan yang ekstra, Bung. Dan seperti yang kita singgung tadi bahwa memang kehadiran dari Christian Carrasco dan Leonardo Guterres ini yang notabene pernah menjadi pemain Persebaya dan juga pernah memberikan gelar juara kepada Persebaya yaitu di tahun 2004. Tentunya adalah partai emosional atau juga partai yang boleh dibilang menjadi suatu partai yang berkesan bagi Leo dan juga kepada Christian Carrasco. Tendangan bebas Leo, bukan pelanggaran, dan meninggalkan lapangan permainan hanya menghasilkan tendangan gawang. Adinaldo kali ini Raymond dan juga melebar dia. Terus mencoba memainkan bola terlebih dahulu. Bejo, Matt Halil kembali lagi. Dan Sriwijaya FC menambah keunggulannya sementara ini 2-0 atas Persiraja Banda Aceh. Satu keunggulan yang cepat juga oleh Sriwijaya. Uston. Terus tekanan dari Anang, salah satu bek kanan terbaik di Indonesia. Kali ini beberapa pemain Persebaya sudah berada. Satu sundulan. Sayang sekali. Satu peluang matang kali ini. Masih dapat. Satu kembali. Masih gagal. Satu peluang emas saya pikir. Iya, ini sebenarnya luar biasa sekali. Mau kita lihat kesempatan sangat terbuka. Kita lihat dia tinggal mengarahkan bola sesuai keinginannya, Bung. Namun kita lihat memang heading masih terlalu pelan dan begitu gampang diblok. Ya, kita lihat. Dan sebuah umpan sempurna yang dilepaskan oleh Uston Nawawi tadi dengan mengetahui di mana posisi Pablo Rojas berdiri. Sayangnya masih belum beruntung Pablo Rojas sehingga tidak bisa menjebol gawang Persema Manado. Ya, disinilah harusnya menjadi perhatian dari tim Persema Manado bagaimana mereka melakukan defense, Bung. Karena kita lihat memang dua wingback dari Persebaya mempunyai kemampuan yang cukup baik. Dan inilah menjadi perhatian seharusnya untuk pemain Persema Manado. Rojas gagal memanfaatkan peluang emasnya. Matt Halil kali ini melakukan tekanan. Masih Matt Halil. Kita lihat berusaha untuk melewati. Gagal. Dua sepak pojok telah didapatkan oleh Persebaya Surabaya di menit-menit awal babak pertama ini. Ini menandakan bahwa betapa besar tekanan yang diberikan oleh Persebaya Surabaya terhadap tamunya Badai Biru Persema Manado. Matt Halil kembali akan melakukan sepak pojok. Suatman Imam dibuang saja. Kembali akan melahirkan. Dan memang terlihat begitu kental serangan-serangan dari Persebaya yang dibangun dari kedua sayapnya. Sampai menit ini pun terlihat kembali bahwa Persebaya selalu menggunakan sisi dari kedua. Ya, Uston kali ini. Pelanggaran. Ya, ini jelas-jelas sekali pelanggaran, Bung. Kita lihat memang Ya, kiper Juan Valejos. telah terlebih dahulu menangkap bola ya. Dengan seketika juga Juan langsung menabrak Joy Sorongan. Jelas pelanggaran tadi dilakukan oleh Juan Valejos terhadap Joy Sorongan. Bagaimana crossing dari Uston Nawawi. Langsung dapat dijemput bola oleh Joy Sorongan. Ya, bahkan kita lihat memang sedikit juga menggunakan siku area. Kita lihat memang dia berusaha untuk mencapai itu bola. Dan memang peraturan bahwa ketika kiper sudah melakukan penguasaan penuh terhadap bola, dia tersentuh pun juga merupakan sebuah pelanggaran saya pikir. Ya, apalagi Kali ini di tekanan. daerahnya sendiri ya. Kita lihat Matt Halil terus memberikan tekanan. Bukan pelanggaran.
wasit Viator meneruskan jalan pertandingan. Sudah meninggalkan lapangan permainan tadi. Bola yang dikuasai oleh Jardel. Tadi Marwal berusaha untuk mengambil bola. Ini dia Bejo. Ada Raymond. Dibuang saja bola oleh Raymond. Terus melakukan tekanan demi tekanan para pemain Persebaya Surabaya. Rojas. Melebar dia. Anang, Rojas. Satu bola tik-tak yang cukup baik. Apakah masih dapat terlalu mudah umpan. Dan kembali kita lihat bahwa serangan-serangan Persebaya diinisiatifkan untuk diambil dari kedua sisi sayap dan ini belum juga berubah. Dan kita tahu ini merupakan ciri khas dari permainan Persebaya yang sejauh ini tidak bisa atau belum bisa diantisipasi oleh pemain-pemain Persema. Kembali Joyce Sorolan akan melakukan tendangan gawang. Terus Bung, tekanan dan saya pikir juga pressing yang dilakukan oleh para pemain Persebaya juga cukup ketat walaupun juga kita lihat memang para pemain Persma juga belum memberikan variasi serangan. Ya, terlihat memang meski menit 10 ini Bung, kita lihat memang cukup baik apa yang dilakukan oleh Persebaya. Mereka bukan melakukan pressing saja Bung, kita lihat memang mereka tidak memberi kebebasan kepada pemain Persema untuk bergerak Bung. Matt Halil dan juga Anang Ma'ruf. Dua back sayap yang terus-menerus membantu penyerangan. Salah pengertian tadi kerjasama antara Matt Halil dan juga Marwal. Ini dia Arif. Ya, Arif ini pemain muda Bung, kita tahu dia juga mempunyai kemampuan yang cukup baik. Apabila dia kerap kali diturunkan, saya pikir jam terbang dia akan semakin bertambah dan merupakan aset bagi Persebaya sendiri Bung. Sriwijaya unggul 3-0 atas Persiraja Banda Aceh. Penekanan dilakukan oleh Persma tadi melalui Juan Pablo dan Bejo tanpa kompromi. Terus tekanan, pelanggaran dilakukan tadi oleh Adinaldo kepada Juan Pablo. Marwal berdiskusi dengan wasit Viator. Dan terlihat Marwal dengan trademark atau ciri khasnya yaitu lengan kaus yang digulung. Kalau hasil pembicaraan saya dengan dia, itu katanya adalah satu ritual untuk menambah semangat dan juga katanya keberuntungan bagi dia. Pemainnya juga kabarnya sangat mengidolakan Franz Beckenbauer. Satu bola ditinju saja oleh Eki. Pelanggaran jelas terlihat. Gimana pemain Persma ini melakukan pelanggaran? Kita lihat tadi Rodrigo melakukan pelanggaran Bung terhadap Marwal. Ya, sedikit menarik kita lihat. Ya, sejauh ini saya melihat kiprah Marwal di Persebaya cukup baik Bung ya. Dia merupakan pemain jangkar di tengah ya. Dia adalah penyeimbang tim. Namun kita belum begitu melihat bahwa apakah Marwal juga bisa mengangkat tim Persebaya untuk kembali berprestasi di tahun ini Bung. Saya menarik mencermati apa yang dilakukan oleh Rojas. Rojas selalu menunggu bola di tengah lapangan, Fe. Ya, saya melihat memang Rojas adalah target di mana mereka Persebaya sebelum melakukan serangan. Saya melihat bahwa yang kita tahu biasanya Ustonawi lah sang kreator. Namun saya melihat di sini lebih diarahkan kepada Pablo ya, karena dia kerap kali menjadi tumpuan sebelum bola sampai ke kedua striker, Bung. Masih berada di tengah lapangan bola, masih sulit juga para pemain dari Persebaya. Kali ini Arif kepada Rojas yang menjemput bola. Rojas melebar satu peluang dari Matt Halil. Matt Halil, gol! Suatu
serangan yang dibangun dengan sangat bagus, dengan sangat baik sekali oleh Pablo Rojas tadi yang mengirimkan umpan kepada Matt Halil yang dengan begitu mudah menaklukkan kiper Joy Sorongan. Saya pikir sebuah gol yang sangat bagus. Ya, luar biasa, Bung. Kita baru saja membicarakan seorang Pablo Rojas dan dia mendengar suara kita, Bung. Kita lihat dia sebagai kreator, memang dia cukup pintar, Bung. Namun saya melihat bahwa di sini bukan hanya dia yang cukup pintar. Pergerakan dari seorang Matt Halil coming from behind, inilah faktor utama Matt Halil bisa mencetak gol. Dan saya kira inilah yang menjadi ciri khas dari tim Persebaya dengan dua wingback mereka yang begitu hidup membantu begitu banyak penyerangan bahkan untuk menciptakan berbagai gol. 1-0 Persebaya Surabaya unggul atas tamunya Persema Manado lewat gol yang dicetak oleh bek sayap Matt Halil yang kita lihat dalam tayangan lambat. Penyelesaian yang baik sekali dilakukan oleh Matt Halil untuk menaklukkan Joy Sorongan dan merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Bajul Ijo Persebaya Surabaya. Ya, kita udah melihat sebenarnya dari menit-menit awal Persebaya selalu melakukan serangan melalui back sayap, Bung. Saya tidak melihat sejauh ini kontribusi dari kedua wingback daripada Persema. Seharusnya mereka tahu bahwa dua lini sayap dari Persebaya berbahaya. Mereka harus melakukan lapisan-lapisan, Bung. Rojas kembali kepada Juan. Melebar dia kepada Anang yang dituju. Arif kali ini. Rojas. Kembali kita lihat walaupun tadi sebetulnya terlihat seperti ada salah pengertian antara Rojas dengan Matt Halil. Tapi kembali serangan berusaha untuk dibangun dari kedua sayap. Dan ini sebetulnya yang menjadi pertanyaan bahwa ini merupakan ciri khas permainan Persebaya bukan hanya di musim ini tapi juga di musim-musim sebelumnya. Ya bahkan mungkin menurut saya, Bung, bahkan kita mengingat seorang Aji Santoso Iya, sebenarnya, betul, Bung, betul. yang memang begitu dominan di wing. Betul. Ini adalah strategi memangnya yang diterapkan oleh Persebaya dari dulu, Bung. Iya, dan entah kenapa ini tidak berhasil atau tidak bisa dideteksi atau ditangkal oleh pemain-pemain dari Persma. Matt Halil sang pencetak gol. Dalam tayangan lambat kita lihat ada tabrakan. Kelihatannya bola sapuan dari Yusdianto mengenai wajah dari Matt Halil. Matt Halil. Ya. Ini dia sang pencetak gol. Yusdianto akan melakukan lemparan ke dalam. Begitu rapat pressing yang dilakukan oleh para pemain Persebaya Surabaya. Kembali satu pelanggaran. Yusdianto Bung melakukan satu tackling yang sangat terlambat terhadap Arif. Ya, ini kali kedua Bung kita lihat Yusdianto melakukan itu, Bung. Ini adalah pantas sekali dia diganjarkan kartu kuning karena pada tacklean pertama dia sudah diberikan peringatan, Bung. Namun dia kerap sekali melakukan ini. Ini saya pikir adalah kondisi bagaimana dia kerap sekali dilewati oleh pemain dari Persebaya, dari sayap. Jadi salah satu cara dia harus menjatuhkan pemain Persebaya, Bung. Marwal Iskandar. Raymond. Ini dia Yusdianto terkena kartu kuning. Kartu kuning pertama yang dikeluarkan oleh wasit Viator. Memang ada sedikit perbedaan gaya permainan yang diterapkan oleh Persma dengan Persebaya. Masih para pemain Persebaya terus melakukan tekanan. Persma memberikan pressing hanya di sepertiga lapangan. Tapi kalau Persebaya sudah memberikan tekanan di setengah atau 2/3 lapangan. Persmin sementara ini unggul 1-0 atas Persekapas. Pressing yang boleh dibilang agak sedikit lambat. Karena berada di sepertiga lapangan aja yang dilakukan oleh para pemain Persma. Satu tendangan dan masuk kembali. 2-0 untuk keunggulan Persebaya Surabaya. Kali ini gol dicetak oleh Pablo Rojas. Membuat Bonek Mania. Dan memang terlihat bahwa Bersenang. Pablo Rojas seorang eksekutor yang sangat baik. Ini dicerminkan oleh 10 gol dengan gol yang barusan dia cetak di musim ini. Selebrasi menggendong anak dilakukan oleh Pablo Rojas. Iya, saya pikir sangat menarik mungkin kita lihat tayang ulangnya kerjasama dengan Duan Valejos. Kita lihat sekali sentuh, langsung sekali syuting, langsung gol. Inilah Bung, kita melihat bahwa dia bukan saja sebagai seorang kreator, bukan saja sebagai seorang pengumpan. Kita lihat juga dia juga eksekutor yang sangat ulung menurut saya, Bung. Kita lihat dia begitu jeli melihat daerah kosong. Dan Luar biasa. gol cukup baik kita lihat. Bola memantul yang sangat sulit untuk diantisipasi oleh Joy Sorongan. Kerjasama dari Pablo dan juga Yuhan. Kita lihat Bung, first time kick yang dilakukan oleh Pablo Rojas. Langsung memberikan kembali gol bagi Persebaya Surabaya. Ya, mungkin saya bisa menambahkan sedikit apa yang dikatakan oleh Rendra tadi bahwa mereka melakukan pressing sebenarnya terlambat, betul Bung. Karena kita lihat mereka melakukan pressing itu setelah
pemain-pemain Persebaya mendekati kotak penalti dari pertahanan Persema. Iya. Ini semakin membuka peluang atau celah dari Persebaya untuk mencetak gol atau membuat peluang setidaknya. Dan saya pikir dengan terciptanya gol kedua tadi, yaitu kerjasama antara Juan Vallejos dengan Pablo Rojas, menandakan bahwa mungkin pada putaran kedua ini Rojas memiliki seorang tandem yang cukup mumpuni. Seperti kita tahu bahwa pasangan dari Rojas yaitu Isom Batangba pada putaran pertama tidak begitu Leo memberikan menunjukkan bola. prestasi. Sulit keluar dari bayang-bayang di awal babak pertama ini para pemain Persema Manado. Marwal Iskandar. Ini situasi yang sangat sulit bagi Persema Manado. Mereka sudah tertinggal 2-0 di 18 menit babak pertama ini. Ya, saya melihat begitu, Bung. Saya juga tidak begitu melihat pergerakan yang dilakukan oleh seorang Carrasco ya maupun Bazan ya. Mereka kerap sekali terlalu terpaku dengan penjagaan-penjagaan yang dilakukan oleh pemain-pemain Persebaya dan tidak punya inisiatif untuk melakukan pergerakan, Bung. Kali ini para pemain Persebaya Surabaya terus melakukan penekanan. Yuan, Joyce Sorongan berusaha untuk membangun penyerangan. Bahkan kali ini pressing juga terus ditekankan oleh para pemain Persebaya. Membuat para pemain Persema agak sedikit sulit untuk menemukan pemain mana yang berada dalam posisi kosong. Karena memang pressing begitu ketat dilakukan oleh Persebaya Surabaya. Dan melakukan pressing seperti ini tentunya akan menguras tenaga dari Persebaya Surabaya. Ya, sebenarnya saya juga bisa menambahkan, Bung. Sangat terlihat bahwa Persebaya tidak hanya juga melakukan pressing man to man ya, saya lihat ya. Mereka juga melakukan zona marking sebenarnya. Apabila pemain sudah menerima bola pada saat yang bersamaan, pemain yang menjaga yang ada di belakang baru melakukan pressing. Saya pikir dengan kondisi begini mereka juga cukup dapat mempertahankan kondisi fisiknya, Bung. Dan juga terlihat jelas bahwa tidak berkembangnya permainan Persema pada sore hari ini, yaitu belum adanya kontribusi dari sang playmaker asal Brazil yaitu Jardel Santana sampai sejauh ini. Lemparan ke dalam Uston Nawawi, pemain jebolan Bareti atau PSSI Bareti. Begitu leluasa para pemain Persebaya memainkan bola dan para pemain Persema hanya menunggu ketika para pemain mendekati kotak penalti dari Persema. Juan kali ini sudah percaya diri. Juan memainkan bola, berikan kepada Matt Halil. Marwal Iskandar, Rojas yang dituju. Tendangan dari Juan masih melenceng jauh dari gawang Joyce Sorongan. Ya, kita lihat hal-hal seperti ini, Bung, yang cukup baik dilakukan oleh Rojas. Dia berlari ke tempat kosong dan melakukan back pass dengan dada. Ya, kita melihat bahwa sepertinya pergelangan atau ankle dari Yuan mengenai sepatu mungkin dari Ya, ganjalan dari Darwis tadi, Bung, Iya. kita lihat, Bung. Darwis melakukan ganjalan. Pelat sekali ya. beradu ya. Cukup keras saya pikir pelanggarannya. Terlihat dia menginjak tulang kering daripada Juan Vallejos tadi. Bahkan saya pikir ini bukan cuma beradu, Bung. Memang sengaja untuk melakukan pelanggaran seperti ini, Bung. Kita lihat sayang sekali memang wasit tidak melihat, Bung. Ini harusnya juga diberikan peringatan, Bung. Juan harus keluar lapangan untuk mendapatkan perawatan akibat pelanggaran tadi. Dan tendangan gawang bagi Persema Manado, tim Badai Biru. Matt Halil, Marwal Iskandar kepada Raymond. Santai para pemain Persebaya. Ya, kita lihat, Bung, memang sama sekali juga tidak ada tekanan dari pemain Persema Manado sama sekali, Bung. Kita lihat cukup bebas pemain Persebaya memainkan bola dari kaki ke kaki, bahkan juga setelah melewati muka-muka dari pemain Persema, mereka pun tidak begitu terlihat melakukan pressing yang cukup ini, Bung, ya. Kita lihat begitu gampang. Juan kali ini sudah masuk, dibuang saja bola. Darwis yang sepertinya mendapatkan tugas untuk memberikan ekstra pengawalan. Manuel Vega, pelatih yang juga pernah sebelumnya memberikan warna kepada Persema Manado. Dan sekarang kembali lagi ia menukangi tim Badai Biru ini. Matt Halil, begitu kosong posisi dari Matt Halil.
Umpan dia, dibuang saja. Ya, Carrasco. handsball. Ya sangat terlihat Bung ya, begitu gampang ternyata tadi Matahari melakukan crossing. Saya melihat walaupun tidak ada penjagaan yang ketat, namun saya melihat Yusdianto sangat memberikan kebebasan kepada Matahari melakukan crossing. Saya pikir dia tidak sama sekali punya niat untuk memblok crossing yang dilakukan oleh Matahari. Dan kalau terus menerus seperti ini tentunya juga bahaya Ya. bagi Persema Manado. Kita lihat mereka hanya terpaku untuk melihat pemain tanpa atau melihat bola tanpa melihat pergerakan para pemain Persebaya yang cukup mobile. Ada apa Bung pergantian di menit-menit awal babak kedua? Ada sesuatu yang tidak jalan tentunya dari Persema Manado. Iya, kita lihat bahwa pembesaran pemain Kader Usman yang disiapkan. Ini adalah mungkin Vega lebih mencari inisiatif untuk melakukan penyerangan. Bung. Yang kita lihat memang tidak jalannya lini depan daripada Persema ini adalah bukti bahwa Manuel Vega harus melakukan perubahan secepatnya. Bung. Carrasco tadi yang harus dijatuhkan oleh Raymond Sanggi. Ini dia Christian Carrasco. Ada Rodrigo dan juga ada Leo di depan bola. Dan Marwal dengan sigap menahan bola. Kiper Eki memberikan instruksi untuk ditutup ruang bagi Leo ataupun juga Rodrigo untuk melakukan tendangan bebas ini. Rodrigo, Leo terlalu tinggi tendangannya dan juga masih terlalu lemah. Belum bisa membahayakan penjaga gawang Eki Sabilillah. Ya, pergantian pemain. Kadar Usman masuk menggantikan M. Darwis. Ya, cukup menarik Bung ya. Kita lihat Bung. M. Darwis adalah seorang pemain bertahan ya, jebolan PKT. Saya melihat bahwa Kader Usman lebih dipilih untuk menggantikan M. Darwis. Kita belum tahu dia akan bermain di posisi mana. Arif. Dua 0 sementara ini keunggulan Bajul Ijo terhadap Badai Biru. 2 gol yang tercipta di 20 menit babak pertama membuat Persema Manado harus berpikir keras dan mencoba melakukan variasi serangan lebih baik lagi untuk dapat memberikan tekanan kali ini. Eki menjemput bola dan mudah saja untuk menguasainya saat ini. Tempo yang begitu pelan dan juga tidak ada keinginan dari Persema Manado untuk menaikkan tempo, Bung. Itu sepertinya satu hal yang harus dilakukan oleh Persema Manado. Dan saya lihat yang begitu jelas tidak adanya kreativitas yang mereka coba untuk tampilkan pada dalam memulai serangan-serangan. Tidak berjalannya kedua playmaker yang mereka tampilkan di lini tengah yaitu Jardel Santana dan Rodrigo Saceres. Dan begitu juga oleh striker yang kurang membuka ruang untuk menciptakan peluang. Raymond. Ada Bejo. Lemparan ke dalam. Ya, sangat sulit ya. Kita lihat Bazan Bung untuk menembus Bejo Sugiantoro maupun juga kita lihat di situ ada Raymond yang sangat kuat Bung. Matt Halil akan melakukan lemparan ke dalam. Dijemput bola oleh Marwal. Meninggalkan lapangan permainan dan lemparan ke dalam bagi Persema Manado. Akankah dengan masuknya Kadar Usman menambah motivasi dan juga menambah variasi serangan bagi Persema Manado yang tertinggal 0-2? Bukan pelanggaran. Iya, saya pikir ini sangat sia-sia Bung ya. Apa yang dilakukan oleh pemain dari Persema Bazan yang mengharapkan wasit memberikan pelanggaran dari apa yang dilakukannya tadi. Saya pikir ini adalah suatu usaha untuk mengelabui wasit. Saya pikir mereka ingin mengusahakan mendapatkan tendangan bebas karena sudah tidak dapat berpikir lagi untuk melakukan variasi-variasi lain. Bung. Tendangan gawang oleh Eki. Matt Halil yang dituju. Pelanggaran jelas. Bagaimana Adinaldo. Jelas sekali Bu, pelanggaran dilakukan Adinaldo. Ya. Melompat dan menabrak Bung, kita lihat. Terus berusaha
satu usaha yang cukup baik, tapi masih terlalu deras bola dan mudah bagi Eki untuk menangkap Trupas tadi. Dan sepertinya dengan turunnya Kadar Usman dan juga terlihat dia mengisi posisi di lapangan tengah, ada kecenderungan mungkin bahwa Persema akan bermain dengan 4 back di belakang. Begitu leluasa para pemain Persebaya Surabaya melakukan ball position. Mat Halil menjemput bola. Masih Mat Halil. Diblok saja dia dan meninggalkan lapangan permainan bola dan lemparan ke dalam bagi Persema Manado. Yusdianto kepada Juan Pablo tadi. Mencoba terus memberikan tekanan. Badai biru Persema Manado. Ya, kali ini satu peluang dari Persema Manado. Satu tendangan dan masuk. Gol! Ya, Bung, sangat-sangat menguntungkan bagi Persema ya. Kita lihat bahwa sedikit hilaf pemain-pemain dari Persebaya tadi melakukan penjagaan dan secepat itu juga mereka melakukan terobosan. Saya pikir ini adalah suatu kesalahan yang sangat fatal ya dari pemain-pemain dari Persebaya. Kita lihat. Ya, dan juga Bola bisa dipotong. kita saksikan bagaimana di sini begitu mudahnya melakukan satu terobosan dan dengan tenang membentur misar dan mau masuk bola. Yang dilakukan oleh Jardel Jardel. Santana tadi. Dan dengan gol ini, sejauh ini Jardel Santana sudah mencetak 3 gol yang notabene merupakan pemimpin dari atau top skor dari kesebelasan Persema Manado. Ya, kita juga bisa melihat bagaimana sudah berkurangnya tadi pressing yang dilakukan oleh Persebaya akhirnya berakibat fatal. Gol berhasil dicetak oleh Jardel Santana da Silva dan berubah kedudukan menjadi 2-1. Ya, dengan masuknya Kadar Usman ya sedikit merubah permainan. Memang kita lihat bahwa lebih banyaknya pemain di lini tengah, Bung. Inilah yang menyebabkan bahwa pemain Persema juga sedikit mampu melakukan tekanan-tekanan di menit-menit ini. Dan memang terlihat jelas bahwa dalam 20 menit pertama begitu dominan permainan dari Persebaya. Mat Halil berhasil diblok. Tentunya ini menjadi satu turning point bagi Persema yang sudah memperkecil ketertinggalannya menjadi 1-2 atas tuan rumah Persebaya Surabaya. Semangat baru bagi para pemain dan mulai meningkatkan tempo permainan. Arif kali ini melebar dia. Ada Uston tadi dan Raymond. Anang. Salah dia. Raymond membuang bola. Bukan pelanggaran. Pablo Rojas. Pablo. Masih mengotak-atik dia. Pablo. Mat Halil dituju. Sapu saja. Tekanan kali ini. Jardel berikan bola. Offside. Ya, sangat disayangkan, Bung, kita melihat memang telah terjadi offside. Namun saya melihat sebenarnya gerakan ini sangat baik, Bung. Ya, kita lihat coming from behind. Menurut saya ini sebenarnya tidak offside, Bung. Saya juga setuju. Saya sangat tidak setuju dengan keputusan wasit yang menyatakan bahwa pergerakan dari Bazan tadi offside. Saya melihat bahwa dia berlari dari belakang dan memang ada pemain Persema yang berada pada posisi offside, namun dia tidak bola tidak menuju pemain tersebut. Dan dia tidak aktif ya. Betul. Mat Halil kepada Yuan. Kali ini Rojas mendapatkan satu peluang, satu tendangan. Masih terlalu tinggi. Ya, sebenarnya sangat disayangkan apa yang dilakukan oleh Persebaya. Mereka menurunkan tempo sebenarnya menurut saya, Bung. Apabila mereka menjaga ritme permainan dengan baik, tidak segampang itu Persema mampu masuk sampai ke daerah pertahanan daripada Persebaya. Kita lihat mereka mengurangi tempo permainan. Dan itu terlihat jelas bahwa di mana dalam 20 menit pertama mereka begitu dominan pada pertandingan sore hari ini. Seolah tidak terlihat bahwa mereka adalah sebuah kesebelasan yang menempati posisi 17 dari 18 kesebelasan. Dan perlahan Persema menaikkan tempo permainan sementara Persebaya juga sepertinya kehilangan ritme.
Jardel berduel dengan Arif. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Yustianto tadi. Yuan yang dituju. Ade Manaf. Stopper dari Persma. Back pass kepada Eki. Persebaya Surabaya terus mencoba memberikan tekanan. Pablo Rojas yang dituju tadi. Gaya permainan dari seorang Marwal yang mengejar bola tanpa henti. Seorang ball winner. Ya, kali ini kembali satu peluang dari Persma Manado. Bola mendatar masih dapat mudah diamankan oleh Eki. Ya, umpan penempatan bola yang cukup baik dilakukan oleh pemain dari Persema, Bung. Kita lihat, Bung. Saya ulang, ya, dengan kontrol yang cukup baik kita lihat, namun syuting ya tidak terlalu keras. Ini adalah kesempatan pertama dari Christian Carrasco mendapatkan ruang untuk melakukan syuting. Dan saya pikir dengan menurunnya ritme permainan dari Persebaya ini bukan tidak mungkin Persma akan melakukan berbagai kejutan atau bahkan menyamakan kedudukan pada pertandingan ini. Tidak terlihat lagi pressing ketat yang dilakukan oleh Persebaya dan membuat para pemain dari Persma pelanggaran atau tidak, bukan pelanggaran. Pablo Rojas kali ini. Masih Pablo. Ya, terlihat skill yang sangat baik dari Pablo Rojas tadi melewati 2 pemain. 3 pemain kali sudah dilewatinya. Ya, peluang kali ini. Satu tendangan. Masih melenceng peluang emas dari Arif. Sangat disayangkan peluang emas yang begitu disia-siakan dari Arif. Inilah yang mungkin sering kita rundingkan mengenai konsistensi dari pemain-pemain muda. Ya, kita lihat memang 4 bahkan pemain dikelabui oleh Rojas. Kita lihat umpan juga cukup baik, terbuka sekali untuk Arif melakukan syuting. Memang disinilah memang jam terbang yang berbicara, Bung. Kita lihat Arif belum begitu tenang melakukan syuting. Apabila dia melakukan sedikit sekali lagi dorongan, mungkin dia bisa peluang mencetak gol. Sayang sekali peluang dari Arif masih belum dapat dimanfaatkan oleh pemain muda ini. Dan kita tahu bahwa Arif ini baru saja dicoret dari skuad timnas U23 yang sekarang dikirim ke Malaysia untuk Merdeka Games. Kali ini Arif mencari teman dia, Matt Halil yang dituju. Masih Matt Halil. Bayangi dia oleh Jardel. Umpan panjang. Lebih dekat kepada Raymond, kepada Eki. Sapu saja dan melintir sapuan dari Eki. Jardel. Pablo Rojas yang sepertinya lebih berperan sebagai seorang playmaker di sini. Ya, kali ini satu peluang kembali. Matt Halil. Masih Matt Halil. Kita lihat apa yang terjadi. Kartu kuning. Satu diving dilakukan tadi. Ya, usaha untuk mengelabui wasit memang harus diganjar dengan kartu kuning. Bung, kita lihat memang di sini adalah suatu tindakan yang menurut saya tidak sportif yang dilakukan oleh Matt Halil. Walaupun dia udah melakukan sebenarnya penetrasi cukup baik di dalam kotak penalti, kita lihat. Kita lihat bagaimana Ade Manaf dan juga Leo yang memberikan tekanan kepada Matt Halil. Ya, bahkan gangguan pun tidak ada sebenarnya dilakukan oleh Ade Manaf dari belakang. Kita lihat tayang ulangnya sekali lagi. Ya, dia menjatuhkan badannya, Bung. Ya, sangat jelas sekali bahwa memang itu merupakan usaha dari Matt Halil untuk memperoleh keuntungan. Dan wasit Viator menghadiahi aksi dari Matt Halil dengan kartu kuning. Masih berkutat di tengah lapangan bola. Persma Manado. Kartu kuning kedua yang diberikan oleh wasit Viator. Kali ini untuk Matt Halil. Leo. Raymond. Sudah mulai keluar para pemain Persma. Dan
mencoba mencari-cari celah dari pertahanan Persebaya Surabaya. Pelanggaran tadi Ya, terima kasih menabrak Prianto. Trimurfe, pemain senior. Juga merupakan jebolan bersama dengan Uston Nawawi dari Bareti. Ya, sebenarnya saya melihat di sini ya tidak terlalu fatal merupakan pelanggaran, Bung. Yang kita lihat memang Trimur melakukan lompatan dan dia yang mengenai bola dengan heading, Bung. Kita lihat memang sedikit agak meragukan pelanggaran ini. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Persema Manado. Pablo Rojas pencetak gol kedua bagi Persebaya Surabaya. Ya, gawang Joyce Sorongan. Christian Carrasco. Begitu pelan atau juga begitu lambat tempo permainan antara Persebaya Surabaya menghadapi Persema Manado. Ya, kali ini satu tekanan. Akankah berman masih berhasil digagalkan? Jardel. Terus Jardel berduel kali ini dia dengan Raymond yang maju ke depan untuk memberikan tekanan kepada Jardel. Ya, satu hal yang tidak baik dilakukan oleh Jardel tadi, Bung. Ya, sebenarnya saya melihat kenapa Jaren melakukan tendangan itu, Bung. Kita lihat memang sebelumnya dia ditendang dari belakang oleh Raymond. Inilah menyebabkan dia sedikit agak kesal dan melakukan tendangan. Namun kita lihat memang pelanggaran didapatkan oleh Jardel. Ya, bagaimana tadi ya, Jardel ini, terus ya. tangannya ditendang terlebih dahulu Ya. oleh Raymond dan akhirnya Jardel membalas Ya. melakukan tendangan ke tangan juga dari Raymond. Marwal Iskandar. Memang keleluasaan diberikan kepada dua bek sayap, Anang maupun Mat Halil, yang bisa berperan sebagai seorang winger daripada seorang bek sayap ketika melakukan penyerangan. Inilah dia yang disebut bahwa ketika melakukan penyerangan mereka merubah formasi menjadi 3-4-3. Ya. Dan sebetulnya ada satu hal yang sangat kontras yang kita lihat pada 20 menit pertama di mana Persebaya begitu aktif untuk mengambil inisiatif penyerangan melalui sayap. Dan sepertinya kita tidak melihat selepas dari terciptanya 2 gol Persebaya bahwa mereka menurunkan ritme dan belum juga kita lihat aksi-aksi yang aktif dari kedua bek sayap setelah terciptanya gol kedua dari Persebaya tadi. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Persema Manado. Joyce Sorongan, jaga gawang yang lahir pada tanggal 13 Oktober 1972. Dan dia Mat Halil. Joyce akan melakukan tendangan gawang. Kita lihat berdiri sejajar para pemain belakang dari Persebaya, hampir saja tadi ditembus oleh Trupas. Sepak pojok bagi Persebaya Surabaya. Ya. Seperti baru bangkit kembali Persebaya ini. Ya, tapi saya lihat memang di sini Leonardo Gutierrez memang sudah begitu memahami pemain-pemain dari Persebaya. Kita lihat dia melakukan blocking yang cukup baik sebelum Uston melakukan crossing tadi, Bung. Leo Uston kali ini akan melakukan sepak pojok. Uston Nawawi dibuang saja, dan kali ini tekanan dari para pemain Persma. Pelanggaran tackling dari belakang tadi. Marwal sudah diberikan peringatan oleh wasit Viator terhadap goal getter dari Persema Manado, Christian Carrasco. Ya, sangat terlihat, Bung, tackle dari belakang oleh Marwal. Ya, di sini saya melihat memang Carrasco lebih difokuskan untuk
tidak diberikan keluasan bergerak, Bung. Kita lihat memang Carrasco jarang-jarang sekali mendapatkan bola yang bisa dimanfaatkan oleh Carrasco sendiri. Mungkin ini juga tidak terlepas dari bahwa pemain-pemain Persebaya sudah sangat mengenal ciri atau gaya permainan dari Carrasco. Mencoba memainkan bola. Arema sementara ini 1-0 terhadap Persiter. Yuan tidak terlihat seperti di menit-menit awal para pemain Persebaya. Mereka sekarang malah terlihat bingung untuk melakukan tekanan terhadap Persema Manado yang pelan-pelan sudah mulai menemukan ritme permainannya dan mampu memberikan tekanan kepada tuan rumah Persebaya Surabaya. Terlihat sangat jelas sekali bahwa sepertinya Persebaya kehilangan dinamo yang mereka tampilkan atau tenaga yang mereka tampilkan di 20 menit pertama pada akhir-akhir babak pertama. Sriwijaya semakin memperbesar keunggulannya menjadi 4-0 terhadap Persiraja. Lemparan ke dalam bagi Persma. Christian Carrasco yang dituju. Mudah bagi Joy Sorongan. Apa yang terjadi dengan Persebaya, V? Apakah mereka sudah kehabisan tenaga atau memang mereka saat ini polanya sudah terbaca oleh para pemain Persma? Ya, sejauh ini saya melihat memang masih di masih di babak pertama, Bung. Saya pikir kalau melihat dari kondisi fisik seharusnya mereka belum habis, Bung. Namun saya melihat memang sedikitnya ada perubahan dari mereka yang mengendorkan serangan. Kita tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Inilah yang menyebabkan bahwa Persma mampu merangsek. Satu tendangan masih melenceng. 2 menit tambahan waktu di pertandingan ini. Sementara Persebaya unggul 2-1 atas tabungnya Persma Manado. Dan terlihat juga dengan jelas sekali bahwa sejak turunnya Kadar Usman di kubu Persma untuk memperkuat lini tengah, terlihat sepertinya mereka memiliki lebih dari kadar kreativitas maupun keberanian untuk memulai inisiatif penyerangan. Ya, mungkin saya sedikit menambahkan karena kita lihat tadi sebelumnya adalah Kadar Usman menggantikan pemain bertahan M. Darwis yang berposisi ada di belakang dengan Gutierrez ya, Leo Gutierrez. Namun dengan masuknya Kadar Usman, kita melihat bahwa lini tengah dari Persma bertambah kreatif dengan kehadirannya. Dia berdiri di sebelah kiri yang mampu merangsek ke depan. Tidak ada lagi tekanan-tekanan dari sisi kanan ataupun kiri para pemain Persebaya. Kali ini para pemain Persma Manado mulai keluar dan memberikan tekanan. Walaupun variasi serangannya masih belum juga bisa membahayakan gawang dari Persebaya Surabaya. Leo kepada Yusdianto. Raymond memotong bola. Marwal Iskandar. Mat Halil. Arif kepada Marwal. Masih Marwal. Dipotong saja. Antara Persebaya Surabaya menghadapi Persma Manado 2-1. Bajul Ijo unggul. Sementara atas Badai Biru. Kali ini tekanan langsung diberikan oleh Persebaya Surabaya. Satu peluang kali ini. Melebar dia kepada Mat Halil. Yuan yang dituju. Satu. Sayang sekali. Pablo Rojas gagal memanfaatkan peluang emas. Saya pikir ini merupakan sebuah kerugian yang sangat besar di kubu Persebaya, di mana peluang tadi seharusnya 99% menjadi gol, tetapi yang terjadi hanya sayangnya yang 1% itu. Dan ini merupakan kerugian besar, di mana mereka seharusnya bisa memperbesar keunggulan. Ya, sangat-sangat luar biasa umpan yang diberikan oleh Juan Vallejo sebelum kita lihat
Ya sambil menjatuhkan badan. Saya pikir dia tidak perlu sambil menjatuhkan badan Bung, karena memang dia tidak ada gangguan sama sekali. Tidak menabrak ya. Betul, dan ini mutlak harusnya terciptanya gol ketiga untuk Persebaya. Gagal peluang dari Persebaya Surabaya. Yuan. Memang operan sundulan dari Yuan itu memang sangat-sangat berbahaya. Dan inilah yang tidak dimiliki Pablo Rojas, seorang tandem yang bisa membuka atau memberikan berbagai umpan kepadanya. Di mana di putaran pertama seolah-olah dia bertindak sendirian di depan. Adam Ma'ruf. Leo, satu tendangan masih jauh berada di atas gawang dari Joyce Sorongan. Matt Halil, sang pencetak gol pertama bagi Bajul Ijo di sore hari ini. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Joyce Sorongan. Berusaha keluar dari tekanan para pemain dari Persma. Ya, saya sedikit mencatat poin-poin yang tidak begitu menarik yang dipertunjukkan oleh Bazan. Ya. Dia terlalu gampang sekali mengharapkan bantuan dari wasit, Bung. Kita melihat memang dia tidak ada inisiatif untuk bekerja keras untuk membantu timnya memenangkan pertandingan ini. Meninggalkan lapangan permainan bola. Tadi berusaha untuk dikejar oleh pemain yang masuk di babak kedua, yaitu masuk di babak pertama tadi, yaitu Kadar Usman. Eki. Potong saja. Kali ini tekanan Jardel. Eki menguasai bola. Dia, Juan Pablo. Dan suatu hal yang patut diwaspadai oleh Persebaya, di mana ketika kita membicarakan di 20 menit pertama mereka tampil begitu baik. Offside, Christian Carrasco. Itu tidak terlepas dari berbagai pressing yang mereka lakukan, dan sekarang mereka belum begitu memperlihatkan mereka akan melakukan hal yang sama, yaitu memberikan pressing kepada pemain Persema Manado. Kita lihat bagaimana Christian Carrasco sudah terperangkap offside. Ya, berdiri sejajar Bung, kita lihat memang tepat sekali keputusan wasit. Matt Halil akan melakukan lemparan ke dalam. Belum ada lagi tekanan dan juga pressing yang dilakukan oleh Persebaya terhadap Persma. Bukan pelanggaran. Anang dengan Rojas. Buang saja oleh Leo yang cukup taktis bermain di jantung pertahanan Persma. Pelanggaran. Jelas pelanggaran Uston. Terutama penampilan yang baik dari Leo, mengingat dia juga surat keluar atau izin untuk bermainnya baru keluar 1 jam sebelum pertandingan ini, technical meeting saya pikir. Bagaimana Uston melakukan pelanggaran terhadap Jardel Santana da Silva. Yuan yang dituju. Masih Yuan. Pada Anang dia. Arif. Pelan mencoba mencari ruang pada pemain Persebaya. Cukup baik kali ini. Matt Halil digagalkan dia oleh Ade Manaf. Iya, saya tidak melihat sama sekali adanya pelanggaran sebenarnya Bung. Kita tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Kita lihat Ade Manaf juga sedikit kebingungan kenapa wasit memberikan pelanggaran. Lihat, kita lihat semua pemain melakukan protes.
Wasit Viator telah memberikan pelanggaran kepada Persebaya atas pelanggaran yang dilakukan oleh Ademanaf terhadap Matt Halil. Satu peluang bagi Persebaya. Dan tentunya juga ini harus diwaspadai oleh Matt Halil yang sudah menerima kartu kuning di babak pertama tadi karena melakukan diving. Matt Halil akan melakukan sendiri. Satu peluang mudah bagi Joyce Sorongan. Joyce Sorongan masih menguasai bola. Ya, umpan cukup bagus, kita lihat heading juga cukup terarah sebenarnya. Usaha yang sangat baik yang dilakukan oleh Pablo Rojas tadi. Ini dia Matt Halil. Coba kerjasama 1-2 yang cukup baik kepada Carrasco. Bukan pelanggaran. Rojas. Mobile penampilan dari Pablo Rojas kepada Anang Ma'ruf yang terus membantu penyerangan. Salah umpan tapi Anang. Ya, sebenarnya di babak kedua ini kita lihat, Bung, pertandingan udah cukup lumayan menarik karena kedua tim cukup terbuka melakukan penyerangan-penyerangan. Kita juga mengharapkan bahwa kinerja dari wasit cukup membantu dalam pertandingan ini karena kita mengharapkan pertandingan ini berjalan supaya enak ditonton ya. Pelanggaran Carrasco. Ya, Persitara unggul 2-0 atas PSDS Deli Serdang. Satu peluang kali ini, Rojas. Rojas yang dituju tadi masih terlalu tinggi. Coba melakukan serangan balik para pemain dari Persma Manado. Bazan. Stylish sekali penampilan dari Juan Pablo Bazan. Carrasco dan juga Leo berdiskusi dia dengan Adinaldo. Iya, sangat terlihat memang Adinaldo melakukan injakan dari setelah menjatuhkan salah seorang pemain ya. Kita tayang ulangnya, lihat. Iya, Iya, melakukan dia menjatuhkan injakan. Rodrigo. Dan sebuah balasan yang tampaknya yang dilakukan oleh Rodrigo tadi. Sebetulnya sudah 2 kali kita menyaksikan tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh kedua belah, Iya. kedua pemain. Betul sekali, Bung. Sebenarnya ini pelanggaran juga tidak jauh dari mata wasit ya. Apabila wasit memang lebih tegas melakukan mengambil keputusan, seharusnya pemain yang melakukan injakan-injakan dengan sengaja harusnya diberikan peringatan. Bahkan juga bila perlu diberikan kartu kuning supaya pemain tidak berbuat hal serupa nantinya. Wasit Viator. Kembali Leo akan melakukan tendangan bebas. Rodrigo harus mendapatkan perawatan. Raymond bukan kembali pelanggaran. Dibuang saja bola, fair play. Ya, segala cara kita memang, Bung. Bukan hanya menggunakan kaki, injakan, bahkan menggunakan tangan, Bung, untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Namun kembali wasit Ambarita tidak memberikan suatu peringatan. Bagaimana Raymond tadi melakukan sikutan mungkin ya Ya. terhadap Christian Carrasco. Sepertinya sebuah tamparan ke muka dari Carrasco. Bonek Mania masih terus memberikan dukungan kepada tim kesayangannya Persebaya Bajolijo Surabaya. Ya, apa yang kita lihat, Bung, sebenarnya tidak signifikan dengan sebelum-sebelumnya yang kita lihat, Bung, ya. Penonton dari Bonek sebenarnya tidak begitu memenuhi stadion pada pertandingan sore hari ini. Ini juga mungkin dengan prestasi yang tidak signifikan dengan yang dicapai oleh Persebaya, sehingga penonton juga tidak terlalu banyak. Kita lihat masih banyak bangku-bangku kosong. Tidak seperti Gelora 10 November yang biasa kita Betul saksikan sekali, saat ya. Persebaya menjadi tim elit atau tim Betul. papan atas. Satu aksi fair play. Dibuang saja bola. Kali ini berbalik, para pemain Persma yang lebih melakukan tekanan kepada para pemain Persebaya.
Tendangan bebas bagi Persebaya Surabaya. Anang. Yuan. Apa yang terjadi? Tampaknya handball dan saya pikir tepat apabila ini merupakan pelanggaran bagi Persma Manado. Mencoba membangun serangan Leo. Juan Pablo. Ya, kita lihat memang Tidak kinerja, jelas. ya betul sekali dari seorang Basan tidak begitu baik sebenarnya sore hari ini. Saya melihat apabila memang Vega berani mengambil keputusan, saya melihat satu nama mungkin pantas dikedepankan seorang Nova Zainal, Bung, striker senior, betul, ya. yang juga mempunyai kecepatan ya. Dan satu hal yang mungkin sepertinya terlihat yaitu perbedaan kontras antara striker di kedua belah pihak. Tidak begitu padunya permainan antara Bazan dengan Carrasco. Ya, kali ini bola kepada Bazan dan Ya. 2-2. Ya, pada akhirnya Bung, kita lihat, Bung, baru saja kita membicarakan seorang Basan yang kontribusinya tidak begitu baik pada sore hari ini. Dan dia menunjukkan itu, Bung, kita lihat apabila dia mampu bergerak ke daerah kosong. Inilah peluang yang dia dapat, Bung. Juan Pablo Bazan merubah kedudukan menjadi 2-2. Persebaya Surabaya 2, Persma Manado 2, dan dalam tayangan lambat bagaimana Christian Carrasco memberikan umpan dan diselesaikan dengan sundulan yang begitu tenang. Apa yang terjadi dengan barisan pertahanan? Kita melihat, Bung, dari gerak ulang kita lihat Basan berlari di antara dua pemain dari Persebaya. Dan ini sangat membuat seorang Basan mampu mencetak gol. Kita lihat kedua pemain hanya terpaku, tidak ada satu pun yang memotong bola, Bung. Adinaldo juga terlambat menutup ruang, begitu juga dengan Bejo Sugiantoro. Dan praktis dengan terciptanya gol tadi, Bazan sejauh ini sudah mencetak 2 gol di Liga Indonesia. Juan Pablo Bazan menjawab kritikan terhadapnya dengan sebuah gol di babak kedua ini. Tapi terlihat praktis baru pertama atau kali pertama kedua striker tersebut melakukan sebuah kerjasama yang berbuah menjadi gol ataupun menciptakan sebuah peluang. Membuat para pemain Persma sepertinya mendapatkan kepercayaan diri kembali untuk melakukan tekanan terhadap Persebaya. Offside, Christian Carrasco. Dan ini sebetulnya yang menjadi kekhawatiran dari awal. Ya, kali ini Nugroho Mardianto akan masuk menggantikan Juan Valejos. Apa yang terjadi di sini? Ya, kita belum melihat posisi apa sebenarnya yang harus digantikan oleh Nugroho. Kita lihat memang kelihatannya Persebaya ingin lebih memperkuat juga lini pertahanan ya, Bung. Karena begitu gampang menurut saya mereka kecurian gol oleh pemain dari Persma Manado. Ya, pelanggaran dan wasit Viator menuju titik putih. Tribun Fedayanto melakukan protes, menganggap apa yang dilakukan terhadap Arif bukanlah sebuah pelanggaran. Wasit Viator berdiskusi dengan Usman dan juga bagaimana dan tayangan lambat. Iya, saya lihat ini adalah memang tindakan bodoh yang dilakukan oleh Timur, Bung. Kita lihat memang Arif udah lebih dulu melakukan dorongan terhadap bola, namun Timur melakukan, ya kita lihat memang dia mengganggu gerak lari daripada Arif, dan ini mutlak ini gol. Saya pikir ini keputusan yang sangat tepat. Sebuah penalti diberikan oleh Viator. Wasit memimpin jalannya pertandingan ini untuk Persebaya Surabaya. Terdengar sayup-sayup teriakan bonek mania, Arif. Saya pikir ini merupakan sebuah pukulan yang begitu hebat bagi kubu Persma, di mana 1 menit sebelumnya mereka baru saja menciptakan gol yang meningkatkan moral dari mental pemain-pemain mereka, dan sekarang terpaksa harus menyerahkan sebuah keadaan di mana mereka bisa tertinggal. Ya, ini adalah suatu Ya, peluang. penalti kali ini oleh Rojas, gol! Kembali Rojas menggunakan topeng, merubah kedudukan menjadi 3-2 untuk Persebaya Bajul Ijo terhadap Persma Pada Biru Manado.
Dengan 2 gol yang diciptakan oleh Rojas pada sore hari ini, saya pikir ini merupakan sebuah cerminan dari baiknya penampilan Rojas pada sore hari ini. Dan ini merupakan gol ke-11 yang dia ciptakan selama masa kompetisi. Ya, sangat berkelas, Bung. Cukup luar biasa, pikir dia cukup Begitu tenang. tenang. Ya, Dan placing yang sangat baik ke kiri gawang dari Joyce. Membuat Joyce tidak mampu menahan karena sudah berada dalam off position. ya betul sekali. Namun saya lebih melihat bahwa kejadian sebelum penalti terjadi, saya pikir sesuatu keputusan sangat bodoh dilakukan oleh Trimo Fedayanto. Karena apa? Tim Persema baru saja mencetak gol dan mereka sedikit naik performa mereka. Dan akibat gol ini, maka saya lihat ini akan merupakan menjadi kemunduran bagi tim Persema Manado. Peluang kali ini tidak offside Christian Carrasco. Masih Christian Carrasco. Berusaha untuk melewati 3 pemain. Terlihat para pemain Christian Carrasco, Leo melakukan protes terhadap wasit Viator. Tadi bagaimana Nugroho apa yang terjadi? Ya, sebenarnya memang terlihat ya, Nugroho sedikit menarik badan. Ya, ini kita lihat, ya ini ya. Disitulah tarikan terjadi, disinilah makanya pemain dari Persema melakukan protes dan mengharapkan bahwa ini juga merupakan penalti. Sepak pojok bagi Persema Manado, Jardel, Juan Pablo, Carrasco. Sepak pojok akan dilakukan oleh Kadar Usman. Sudah dilakukan oleh Kadar Usman. Satu tendangan masih jauh dari gawang Eki. Belum merubah kedudukan. Dan saya pikir sepak pojok yang dilakukan oleh Kadar Usman tadi tidak begitu baik datangnya arah bola. Terlihat bahwa tidak mencapai pemain-pemain yang bergerombol di depan gawang dari Persebaya. Eki. Coba melakukan tekanan melalui Ana Ma'ruf Persebaya Surabaya. Sriwijaya semakin memperbesar keunggulan menjadi 5-0 atas Persiraja. Kembali Nugroho harus berduel melawan Carrasco. Ya, saya melihat dengan masuknya Nugroho, kelihatannya ada instruksi dari Suatman Imam untuk selalu menjaga gerak dari Carrasco. Buang saja. Bazan. Satu sapuan yang melintir. Bukan pelanggaran. Rojas, satu aksi yang sangat baik sekali. Tik-tak. Bukan pelanggaran. Ya, apa yang terjadi sebenarnya di sini? Ya, saya sebenarnya melihat ini tackle cukup bersih, Bung, ya. cukup bersih. Karena dia mengambil bola. Namun ya keputusan wasit adalah keputusan wasit. Kita tidak tahu kenapa wasit mengambil keputusan ini. Terlihat Arifin Faruk. Ya, lagi-lagi Bung, kita lihat memang Nugroho, Bung, selalu melakukan pelanggaran terhadap Carrasco. Ya, ini dia Christian Carrasco. Begitu ketat aksi yang dilakukan oleh Nugroho untuk menutup ruang gerak dari Christian Carrasco. Dan kita lihat bagaimana Pablo Rojas turun begitu jauh ke lini pertahanannya sendiri. Ya, kita lihat memang dengan skill individu yang dimiliki oleh Pablo Rojas ya, cukup mumpuni. Kita lihat dia sama sekali tidak begitu canggung dengan skill permainannya sendiri. Kita lihat, Bung, cukup baik apa yang dilakukan oleh Rojas. Sampai sejauh ini Pablo Rojas adalah bintang lapangan dari partai Persebaya Surabaya menghadapi Persema Manado.
Saya pikir memang pantas apabila disebut demikian sampai sejauh ini. Karena dengan skill individunya yang begitu menawan dan juga dengan 2 gol yang sudah dia ciptakan pada sore hari ini semua merupakan cerminan dari kualitas yang saya pikir cukup bagus ya. Kedua tim mencoba menaikkan tempo permainan. Persebaya kali ini ditekan oleh Persma, tapi terlalu dekat kepada barisan pertahanan dan disapu saja bola. Hampir saja tadi satu blunder. Gol penalti dari Pablo Rojas membuat Bonek Mania memberikan dukungannya dengan bernyanyi-nyanyi. Ade. Pablo Rojas mencetak 2 gol. Bonek Mania berdiri, menari-nari, memberikan satu koreografi untuk terus memberikan dukungan kepada Persebaya Surabaya. Ya, dengan lagu-lagu atau yel yang dinyanyikan oleh para bonek dengan harapan bahwa pemain Persebaya kembali terlecut semangatnya untuk memenangkan pertandingan ini. Ya, bagaimana terlihat di sini salah jatuh sepertinya Adinaldo. Ya, mungkin lebih terlihat mungkin kerambung. Anang Ma'ruf. Buang saja bola untuk memberikan tindakan fair play. Leo. Kanan kembali. Rodrigo. Christian Carrasco. Christian Carrasco kali ini. Dan masih saja kita belum melihat pressing yang dilakukan oleh Persebaya pada saat mereka unggul di posisi 3-2 ini. Mereka tetap pemain Persema masih terus bisa memberikan umpan seperti yang kita lihat ini, di mana Carrasco hampir saja bisa Ya, yang diberikan umpan oleh Rodrigo Caceres tadi. Ya, Caceres cukup pintar Bung ya. Kita lihat dia mencip itu bola Bung, melewati kepala daripada Raymond, sehingga juga melewati Raymond, namun kecepatan dari Carrasco tidak begitu cepat mencapai bola. Christian Carrasco, Rodrigo Caceres. Rodrigo. Kembali berganti pemain oleh pelatih Suhatman Imam. Adinaldo tidak bisa melanjutkan permainan, digantikan oleh Lucky Wahyu. Juan Pablo Bazan mencetak gol kedua bagi Persema Manado. Dan Lucky Wahyu ini merupakan pemain yang masih sangat muda, masih berusia 18 tahun, yang diturunkan untuk menggantikan Adinaldo pada sore hari ini. Ya, sebenarnya ini adalah cukup baik ya untuk jam terbang dari pemain-pemain muda. Kita lihat memang squad atau pemain-pemain yang ada di Persebaya memang notabene adalah pemain yang sudah berumur, Bung. Iya. Marwal kali ini. Marwal kepada Pablo Rojas. Terlalu deras umpan. Lebih dekat kepada Joyce Sorongan. Faruk. Leo. Belakang dia kepada Joyce. Ade Manaf. Lebar dia. Balik kepada Ade. Trimur. Rodrigo. Gagalkan. Salah pengertian. Ade. Belum meninggalkan lapangan permainan. Tekanan kali ini. Anang Ma'ruf.
Marwal tadi, Raymond. Pablo Rojas yang dituju dipotong oleh Leo Farouk. Potong. Raymond. Pablo Rojas masih dapat melewati Farouk. Pablo, lihat satu aksi Bung dari Pablo Rojas. Sebuah aksi yang sangat menggoda bagi penonton sepak bola pada sore hari ini. Ya cukup percaya diri kita lihat Bung. Dengan skill yang dimiliki dia mampu mengeluarkannya dan sedikit saya pikir ini adalah ngeledek Bung ya. Provokasi. Ya provokasi. Leo. Hal seperti itu hanya bisa dilakukan oleh seorang pemain yang mempunyai kualitas luar biasa tentunya. Ya. Arif. Ada Marwal. Uston. Raymond. Sepertinya membuat Arif yang didorong agak sedikit ke depan. Terlihat Joma Bala Joma menunggu Bala. dari sisi lapangan, tidak dapat bermain dia pada hari ini karena hukuman 2 kartu kuning yang diterimanya. Saya yakin sekali pasti tentunya gatal kaki dari Joma Bala untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekan yang bertanding. Apalagi ini merupakan partai kandang pertama sejak putaran kedua ini berlangsung bagi Persebaya Surabaya. Carrasco, Juan Pablo mencoba melewati, sudah meninggalkan lapangan permainan tadi. Satu usaha yang dilakukan oleh Jardel. Reynold Peters sudah bersiap-siap. Ya kita lihat Bung, walaupun permainan tidak begitu cepat lagi temponya Bung, namun kita lihat memang kedua tim masih sedikit ada usaha untuk mencetak gol. Kita lihat upaya-upaya yang dilakukan oleh pemain Persema ingin kembali membalas ketertinggalan. Leo kali ini. Masih Leo. Oleh Farouk. Timur. Kadar Usman yang 7. Tapi ada Anang, satu aksi dari Anang. Persmin unggul 3-0 atas Persekapas Pasuruan. Anang Ma'ruf. Arif. Pada Mat Halil. Arif kembali. Luki. Mat Halil. Rojas. Nugroho. Eki. Bejo Sugiantoro. Dan juga sering disapa oleh rekan-rekannya Pak Haji. Marwal kepada Arif. Mat Halil. Anang Ma'ruf. Marwal Iskandar. Pablo Rojas. Meminta gerak dari para pemain yang lain, Bung. Ya kita lihat memang kedua tim pemain hanya berdiri statis meminta bola Bung, tidak ada lagi gerakan-gerakan. Apakah ini memang udah stamina yang sudah kelihatan melorot? Kita lihat kadang-kala yang tidak ada lagi pemain yang harus dipassing sehingga harus melakukan back pass ke belakang. Leo. Dan
sebetulnya apabila kita membicarakan mengenai stamina dan waktu recovery, Persebaya ini terakhir melakukan pertandingan sebelum hari ini itu pada tanggal 7 Agustus. Jadi sebetulnya mereka memiliki 11 hari untuk beristirahat sebelum melakukan pertandingan pada sore hari ini. Dan itu berbeda karena Persma baru tanggal 14 atau 4 hari yang lalu melakukan pertandingan. Kembali pergantian pemain, Manuel Vega akan memasukkan Rudy masuk menggantikan Jardel. Rudy Hermawan. Kurang senang sepertinya Jardel diganti. Walaupun praktis kita bisa melihat bahwa peranan dari Jardel da Silva ini tidak atau Jardel Santana da Silva ini tidak seperti yang kita lihat pada babak pertama di mana dia begitu aktif melakukan umpan-umpan atau pergerakan dengan dan tanpa bola. Bagaimana duel dari Marwal dan juga tadi pemain yang baru masuk itu Rudy. Reynold Peters akan masuk menggantikan Uston Nawawi. Ya, dengan masuknya Reynold Peters saya lihat memang Reynold mungkin akan berdiri di belakang striker, Bung, menjadi second striker sehingga Arif dan Luki mengisi tempat kekosongan daripada Uston yang keluar. Faruk melakukan lemparan ke dalam. Rodrigo. Masih Rodrigo. Gagal dia. Faruk kali ini. Rodrigo kembali. Juan Pablo yang 7. Ada Marwal. Masih satu tendangan. Tipis saja. Dan tendangan yang sangat baik walaupun tadi ada kecenderungan bahwa kiper tidak begitu lengket dalam menghalau bola. Ya, sebenarnya syutingnya cukup bagus bang kita lihat ya, cukup mengagetkan saya pikir. Begitu juga Eki yang sedikit terkejut sehingga tangkapannya tidak lengket. Pemain senior Nova Zainal masuk menggantikan Rodrigo Saceres. Nova pemain yang sudah berpengalaman bermain untuk Persikota dan juga Persija. Kanan dari para pemain Persba. Juan Pablo yang dituju. Satu aksi menipu baru saja dilakukan oleh Eki Sabilillah. Nyanyian semangat perjuangan dan juga menyambut Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-62 dari Bonek Mania. Terlihat Bonek Mania menyalakan kembang api. Agak sedikit menurun tekanan dari para pemain Persebaya dan mereka memberikan ruang kepada para pemain Persma. Dan ini sebetulnya merupakan suatu hal yang perlu diwaspadai, terutama setelah masuknya Nova Zainal, yang merupakan indikasi bahwa Persma akan terus melakukan penekanan terhadap lini pertahanan dari Persebaya. Terus mencoba. Para pemain Persma. Juan Pablo, bukan pelanggaran, disapu saja oleh Raymond. Walaupun tadi terlihat Bung bahwa Persma sudah mulai melakukan berbagai penekanan dengan umpan dari kaki ke kaki yang cukup taktis. Bagaimana Juan Pablo kali ini yang dikawal oleh Nugroho. Ya, seperti Bung kita lihat emang ya, seorang Pablo Bazan, dia bukan seorang fighter, Bung. Dia begitu stylish dan dia begitu sebenarnya banyak menunggu bola dan dia tidak sama sekali ada kelihatan untuk berusaha untuk
kita katakan untuk berantem, untuk merebut bola. Ya, bukan seorang fighter. Ya. Dan di 10 menit terakhir ini terlihat jelas Persebaya lebih fokus untuk bertahan. Praktis tidak ada pemain di lini pertahanan Persma yang kita lihat tadi. Pablo, satu aksi kembali di Pablo. Pelanggaran dilakukan oleh Faruk terhadap Pablo Rojas. Ya, kembali tindakan provokasi yang dilakukan oleh Pablo cukup berhasil, Bung. Kita lihat Faruk sedikit emosi, ya, mengganjal. Dan sebetulnya normalnya pelanggaran seperti ini layak untuk mendapat hukuman kartu. Dan itu kerap kali kita saksikan dan tidak ada tindakan dari wasit. Kembali duel, Rojas berhasil melewati Faruk kembali. Satu bola, tidak jelas apakah ingin memberikan satu tendangan atau umpan atau juga ingin menendang langsung. Kartu kuning diberikan kepada Faruk. Dan ternyata mendapat hukuman walaupun tidak terlihat oleh kamera tadi. Kanan kali ini. Ya, satu peluang dari Bazan. Rapat sekali para pemain Persebaya yang memang lebih fokus melakukan pertahanan untuk menjaga kemenangannya. Pelanggaran. Arif. Kita lihat bagaimana kalau di pinggir-pinggir lapangan dari Stadion Gelora November kita bisa melihat boneka-boneka buaya yang begitu banyak. Terutama di belakang atau juga di samping kiri kanan gawang. Seperti yang pernah disebutkan oleh Coach Mundari, karya buaya darat. Bahkan mungkin juga ada yang mengatakan bahwa itu adalah supernatural bagi tim Persebaya, Bung. Betul. Dan juga tidak hanya itu, tapi juga ada beberapa sesajen kecil-kecilan berupa nasi bungkus atau juga nasi rames yang suka digelar oleh para bonek mania di pinggir lapangan. Mungkin itu juga untuk makanan buah-buaya tadi, Bung. Tapi saya pikir unsur supranatural di persepak bolaan kita itu sangat biasa dan sangat banyak dilakukan oleh setiap tim. Ya, kita lihat bagaimana sang buaya menemani tadi Joy Sorongan. Pelanggaran kali ini Pablo, pemain yang masih terus bergerak ke kiri dan ke kanan, melakukan tekanan atau juga memberikan ruang kepada para pemain lain untuk melakukan tekanan. Ya, sejauh ini saya lihat memang Pablo lah yang cukup stabil, Bung, penampilannya. Dan memang apabila kita sering membicarakan mengenai kualitas pemain-pemain asing yang bermain di Liga Indonesia, Pablo ini merupakan pemain yang memang bermain di divisi 1 atau divisi utama dari Liga Chile. Sapu saja oleh Raymond. Dan tidak ada seorang pemain dari Persebaya pun yang menunggu bola di jantung pertahanan dari Persma. Menandakan bahwa mereka memang lebih terfokus untuk menjaga kemenangan ini. Saat yang baik bagi para pemain Persma untuk melakukan tekanan. M. Rudy tadi berusaha melewati Lucky Wahyu. Nova Zainal Mutakin. Pemain yang sering dibekap dengan cedera. Matt Halil. Pablo kembali. Lebar kali ini. Anang. Reynold Peters. Anang kembali. Reynold. Marwal. Pelanggaran. M. Rudy. Marwal Iskandar. Pemain pekerja keras, seorang destroyer dan juga seorang breaker di lapangan tengah Persebaya. Ya, kelihatan dorongan dari Rudy. Matt Halil. Reynolds. Rojas dijaga dia oleh Leo. Nova digagalkan oleh Marwal. Bukan pelanggaran. Kembali Raymond tanpa kompromi.
selalu menyapu bola yang berada di dekatnya. Iya, kelihatan memang Raymond tidak menginginkan bola lebih mendekat ke area penalti daripada Persebaya. Memang memasuki menit 85 ini adalah tindakan-tindakan yang memang sewajarnya dilakukan. Instruksi sepertinya sudah diberikan kepada Raymond untuk terus membuang bola yang mendekat kepadanya. Faruk. Nova. Kadar Usman tadi. Bazan yang dituju. Kembali lagi. Raymond. Dan kelihatan memang cukup taktis tadi permainan yang ditunjukkan oleh Persema Manado dalam membangun serangan untuk menciptakan gol. Raymond memberikan pengawalan kepada Juan Pablo Bazan. Faruk. Lemparan ke dalam bagi Persebaya. Manuel Vega. Tersenyum dia. Apakah senyum sarkastis? Mungkin lebih tepat. Lemparan ke dalam bagi Persebaya. Bajul Ijo Surabaya. Pablo yang berdiri sendirian di depan. Juan Pablo. Pelanggaran. Memasuki menit-menit akhir babak kedua. Saat yang sangat-sangat rawan bagi kedua tim apabila hilang konsentrasi dan juga fokus permainannya. Terutama saat yang rawan bagi Persebaya saat mereka unggul di posisi 3-2 ini. Sementara terus membiarkan pemain-pemain Persema melakukan operan-operan dari kaki ke kaki, umpan pendek yang taktis. Reynolds. Trimur Fedayanto. Dengan Reynolds. Adang Ma'ruf akan melakukan lemparan ke dalam. Pelanggaran oleh Leo menarik Pablo Rojas. Kita lihat memang usaha untuk memprotes wasit terhadap dari Leo. Joyce berikan instruksi. Tendangan bebas sudah dilakukan tadi oleh Arif. Ya, sebenarnya saya di sini melihat memang ini adalah suatu cara-cara untuk membuang-buang waktu. Kita lihat memang hanya dua pemain Persebaya yang ada di kotak penalti dari Persema Manado. Seakan-akan mereka tidak menginginkan lagi untuk mencetak gol. Meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi Persema Manado. Di menit-menit akhir, akankah Persema Manado memberikan satu tekanan untuk menyamakan kedudukan di 1 menit terakhir? Waktu normal. Christian Carrasco. Bukan pelanggaran. Oh, saya pikir cukup terlihat jelas bahwa Reynolds Peters tadi mengganjal kaki dari Carrasco, mengenai kakinya. Ya, kondisi-kondisi seperti inilah yang harusnya kita mengharapkan seorang wasit cukup jeli untuk melihat pelanggaran-pelanggaran seperti ini, Bung. Pablo Rojas. Anang. Reynolds yang dituju. Dibuang oleh Leo. Leonardo Guterres. Nama lengkap dari Leo. Satu menit waktu tambahan. Anang Ma'ruf kali ini
Bagaimana kita lihat di menit-menit akhir. Detik lagi, pertandingan ini akan segera berakhir. Raymond pada Arif, Mat Halil. Satu tendangan mudah bagi Joyce Sorongan. Akankah berakhir pertandingan ini? Ya, sudah berakhir.